Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Ramadhani dengan NIM 1907030022. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal mengenai ujian akhir semester dengan mata kuliah Biologi Laut dengan Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Soal yang pertama, apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Jawaban saya yaitu salinitas ini merupakan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan posisi pakan. Seperti yang kita ketahui, salinitas adalah kadar garam terlarut per liter air. Salinitas berpengaruh secara langsung terhadap metabolisme tubuh ikan, terutama proses osmoregulasi. Salah satu aspek fisiologis ikan dipengaruhi oleh salinitas adalah tekanan osmotik dan konsentrasi cairan tubuh serta kebutuhan oksigen. Lingkungan perairan dengan perubahan salinitas dapat mempengaruhi laju konsumsi ikan atau LKU ikan. Pertanyaan yang kedua, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Jawabannya adalah proses pasang surut di muara sungai dapat mempengaruhi fluktuasi salinitas. Muara sungai merupakan ekosistem yang mempunyai fluktuasi salinitas yang tinggi. Gradiennya salinitas akan tampak pada saat-saat tertentu. Pola gradien salinitas berbeda tergantung dengan musimnya, topografi muara, pasang surut, dan jumlah air tawarnya. Perubahan salinitas yang sangat besar ini dapat mengakibatkan jumlah mahkobentosnya menjadi sedikit atau berkurang. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak dari El Nino dan La Nina? Jawabannya, dampak dari El Nino dan La Nina sangat banyak. Salah satunya yaitu dampak negatif. El Nino dan La Nina ini merupakan dinamika atmosfer laut yang mempengaruhi cuaca dan di sekitar laut Pasifik. El Nino merupakan salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudra Pasifik, ditandai dengan kenaikan permukaan laut di daerah Khatulistiwa bagian tengah dan timur. Dampak dari El Nino dan La Nina yaitu yang pertama, naiknya tekanan udara dari Pasifik tengah dan timur saat La Nina menyebabkan terbentuknya awan yang intensif. Dampak yang kedua yaitu turunnya tekanan udara di Pasifik tengah dan timur saat La Nina menjadi hambatan terbentuknya awan di daerah ini sehingga mengalami kekeringan, sedangkan sebaliknya di daerah Pasifik Barat curah hujan sangat tinggi. Hal ini menimbulkan banjir yang sangat parah di Indonesia. Pertanyaan yang keempat, apa solusi untuk mengatasi sampah laut? Jawabannya dapat kita ketahui yaitu melakukan gerakan nasional peduli sampah, yaitu dengan adanya pendidikan atau suatu pengajaran dalam mengenal negatifnya sampah laut, terutama dapat mengurangi produksi sampah plastik, yang mana sampah plastik ini sangat sulit untuk terurai. Dapat dilakukan pelatihan atau kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan atau pengelolaan sampah plastik menjadi satu produk yang berguna, sehingga produksi sampah ini berkurang karena sudah menjadi diolah ke bahan yang lebih berguna, yaitu sebagai daur ulang. Pertanyaan yang kelima, mengapa plankton disebut sebagai produsen primer perairan dan bioindikator? Jawabannya, plankton disebut produsen primer karena plankton itu lebih spesifiknya yaitu fitoplankton itu memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta menghasilkan senyawa organik. Juga bisa disebut sebagai bioindikator karena plankton ini sangat peka terhadap adanya pencemaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.